Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 27 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan berkat pemeliharaan Tuhan atas kami, juga atas firman Tuhan yang Kau berikan pada kami. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, saya akan membacakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya apabila orang berada dalam masa penantian, mereka cenderung akan berdiam diri atau menanti dengan pasif. Demikian juga warga jemaat di Tesalonika. Oleh karena sikap dan pengajaran orang-orang tertentu, sebagian jemaat tidak bekerja dengan alasan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera tiba. Menurut Rasul Paulus, sikap itu salah, bahkan menyesatkan.
Ia menganjurkan warga jemaat Tesalonika untuk menghindari orang-orang seperti itu. Ayat yang ke-6. Rasul Paulus sendiri memberi contoh dari dirinya sendiri. Sementara ia dengan tekun dan rajin memberitakan Injil Yesus Kristus, ia sendiri tetap bekerja keras sebagai pembuat tenda agar hasilnya dapat dipakai untuk membiayai kehidupannya sehingga ia tidak membebani jemaat. Walau sebenarnya ia layak menerimanya. Dengan demikian ia menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Bahkan Rasul Paulus kembali menegaskan pengajarannya di dalam ayat yang ke-10. Dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus menasihati jemaat agar mereka tetap giat bekerja dan membiayai kehidupan mereka sendiri. Ayat yang ke-12. Nasihat ini penting karena kedatangan Kristus tidak diketahui. Hal itu adalah hak dari Allah sepenuhnya. Maka dari itu, warga jemaat Tesalonika dipanggil untuk tetap bekerja sebagaimana biasanya, dibarengi dengan perbuatan baik, dibarengi juga dengan pemberitaan Injil dan kasih kepada saudara-saudara, juga kepada saudara seiman yang terutama. Dengan teladan diri dan nasihatnya, Paulus ingin mengajarkan bahwa umat Kristen tidak boleh menjadi umat yang malas dengan dalih apapun, termasuk dalih rohani sekalipun, tidak boleh malas. Jangan sampai kita memakai iman kita untuk membenarkan gaya hidup yang malas. Panggilan Kristen adalah panggilan untuk rajin bekerja. Tetap bekerja dengan setia, rajin, dan tekun. Karena bekerja memang pertama-tama untuk mencari nafkah, tetapi lebih penting lagi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa pengikut Kristus bukanlah orang-orang yang malas, melainkan orang-orang yang rajin bekerja. Orang-orang yang demikian memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dalam kehidupan di dunia ini, kita perlu memperlihatkan kesungguhan di dalam hidup beriman. Dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa mentaati Kristus sambil giat bekerja mempunyai dampak nyata dalam kehidupan manusia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketekunan kami, kerajinan kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang dipercayakan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.